Saya Intan Yulia PR Salalahi dari semester 2 kelas A akan mereview pertemuan ke-7 mata kuliah Hukum Pidana pada tanggal 8 Maret tahun 2021 dengan dosen pengampu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH dan asisten dosen Dr. Emrendi Arit Hayandi SHMH tentang responsi materi bab 1 sampai dengan bab 4. Bab 1 pengertian hukum pidana. Hukum pidana atau Strafrecht merupakan hukum publik, yaitu mengatur hubungan hukum antara individu atau perseorangan dengan negara. Hukum pidana dibagi dalam hukum pidana material dan hukum pidana formil. Fungsi hukum pidana, fungsi umum yaitu mengatur hidup masyarakat atau menyelenggarakan tata dalam masyarakat. Fungsi khusus yaitu melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang memperkosanya dengan memberikan sanksi yang sifatnya lebih tajam dibandingkan dengan sanksi dari cabang hukum lainnya atau preventif atau pencegahan. Pembagian kitab undang-undang hukum pidana yaitu ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus. Selanjutnya yaitu berlakunya hukum pidana dibagi menjadi dua, yaitu menurut waktu atau locus temporis dan menurut tempat atau locus delicti. Bab 2 tindak pidana merupakan pengertian yuridis yang berbeda dengan istilah kejahatan atau perbuatan jahat. Dilihat dari isinya terdiri dari perbuatan pidana atau criminal act, pertanggungjawaban pidana atau criminal responsibility atau criminal liability. Pada akhirnya, baik dualistis atau monistis mempunyai tujuan yang sama, yaitu pidana. Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur objektif dan unsur subjektif. Bab 3 pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Sejarah berlakunya KUHP di Indonesia berasal dari WVS Belanda atau WVS-NI. Sejak 17 Agustus tahun 1945 melalui Undang-Undang Nomor 1 tahun 1986, WVS-NI diubah menjadi KUHP. Yang diubah yaitu bahasa dan istilahnya saja. Alasan diadakannya pembaruan KUHP: 1. Alasan politis, 2. Alasan sosiologis, 3. Alasan praktis, dan 4. Alasan adaptif. Cara melakukan pembaharuan KUHP: 1. Kriminalisasi, 2. Dekriminalisasi, 3. Rekriminalisasi, 4. Depenalisasi, dan 5. Multi-hearing. Selanjutnya, metode pembaharuan KUHP: 1. Evolusi atau evolusionis, 2. Kompromis, dan 3. Global. Bab 4 hubungan sebab akibat atau kausalitas. Tujuan dari ajaran sebab akibat yaitu 1. Untuk menentukan hubungan antara sebab akibat, yang berarti menentukan ada atau tidak adanya tindak pidana. 2. Untuk menentukan pertanggungjawaban seseorang atas suatu akibat tertentu yang berupa suatu tindak pidana. Selanjutnya, teori-teori ajaran sebab akibat atau kausalitas. 1. Teori conditio sine qua non atau teori ekivalensi atau teori syarat mutlak atau Bennius teori. 2. Teori individualisasi. 3. Teori generalisasi. Sekian review pertemuan ke-7 mata kuliah hukum pidana dari saya. Terima kasih.